Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai dasar sistem komunikasi data. Berkembangnya teknologi telekomunikasi merupakan jawaban akan kebutuhan masyarakat terhadap perolehan informasi yang cepat dan akurat. Pada awalnya pengiriman informasi ke tempat yang jauh membutuhkan waktu yang lama. Misalkan saja pada saat sebelum adanya kendaraan bermesin, penyampaian informasi oleh kurir manusia, misalnya manusia tersebut menggunakan sepeda, ke penerimanya membutuhkan waktu yang lama. Semakin jauh jarak tempuh kurir tersebut, maka semakin lama informasi sampai ke penerimanya. Setelah ada kendaraan bermesin, penyampaian informasi ke penerimanya di tempat yang jauh menjadi lebih cepat. Misal saat ini ada pos yang mengirimkan surat menggunakan kendaraan bermesin, pakai itu sepeda motor maupun pakai mobil. Cara berkomunikasi berkembang lagi dengan adanya penemuan peralatan elektronik telekomunikasi seperti telepon. Informasi disampaikan dari pengirim ke penerima hanya dalam waktu singkat dan real time. Jadi pada saat pengirim mengirimkan informasi ke penerimanya, pada saat itu juga penerima akan menerima informasi yang dikirimkan tersebut. Teknologi telekomunikasi terus berkembang hingga sampai kepada teknologi komunikasi data dan jaringan. Seseorang dengan menggunakan teknologi ini dapat mengirimkan informasi melalui jaringan komunikasi data. Informasi bisa berupa suara, teks, gambar, maupun video yang dapat dipertukarkan dengan mudah, cepat, dan akurat menggunakan jaringan komunikasi data dari semua lokasi yang ada di dunia. Teknologi komunikasi data banyak digunakan baik untuk kepentingan pribadi, kantor maupun bisnis. Penggunaan ini menjadi pilihan populer karena keunggulannya dalam memperoleh informasi yang sangat cepat, akurat, dan mudah. Hampir semua kebutuhan pribadi, kantor, atau bisnis bergantung pada jaringan komunikasi data saat ini. Contoh aplikasi yang sering digunakan adalah internet. Bahkan internet itu sendiri sudah bisa kita gunakan melalui handphone kita masing-masing. Yang saat ini yang paling banyak digunakan adalah handphone Android. Setiap handphone Android dapat berkomunikasi ke jaringan internet, dapat melakukan akses internet sehingga user dapat download atau mengupload data, kemudian dapat melakukan browsing, mencari informasi-informasi dengan cepat dan akurat setiap saat melalui handphonenya masing-masing. Pengertian komunikasi data. Komunikasi berarti berbagi informasi dari sumber informasi ke satu atau beberapa penerima informasi dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Contohnya komunikasi jarak dekat seperti berbicara tatap muka. Sementara komunikasi jarak jauh misal menggunakan telepon atau handphone. Telekomunikasi itu sendiri adalah istilah untuk komunikasi jarak jauh dengan tele yang berarti jauh. Data adalah informasi yang disajikan dalam bentuk yang telah disepakati oleh pengirim dan penerima saat membuat dan menggunakan data. Pada komunikasi data, data biasanya dalam bentuk biner 0 dan 1. Seperti yang pernah kita pelajari, kalau biner 0 menyatakan 1 level tegangan yang rendah, sementara 1 menyatakan level tegangan tinggi yang lebih tinggi. Nah, ini ada di pelajaran materi sistem digital. Jadi representasi biner 0 dan 1 pada sistem komunikasi adalah level tegangan daripada sinyal yang digunakan untuk transmisi data. 0 mewakili level sinyal tegangan rendah, sementara 1 mewakili level sinyal dengan tegangan yang lebih tinggi. Komunikasi data berarti pertukaran data antara dua perangkat digital melalui media transmisi kabel atau nirkabel. Istilah sekarang nirkabel atau tanpa kabel atau wireless. Perangkat komunikasi data terdiri dari sistem komunikasi yang merupakan kombinasi antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software atau program. Keefektifan sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik utama. Yang pertama yaitu pengiriman atau delivery. Sistem harus mengirim data ke penerima dengan benar. Data yang dikirim tersebut harus dapat diterima oleh perangkat atau pengguna yang dituju. Yang kedua adalah ketepatan atau akurasi. Sistem harus mengirim data dengan tepat
karena data yang telah berubah selama pengiriman tidak akan bisa digunakan. Yang ketiga, tepat waktu. Sistem harus mengirim data tepat waktu. Data yang terlambat sampai tidak berguna atau tidak bisa dipakai. Sebagai contoh pada video dan audio, pengiriman data dilakukan setelah data tersebut dibentuk tanpa delay yang signifikan. Pengiriman data seperti ini disebut pengiriman data real time. Yang keempat yaitu jitter. Jitter menunjuk pada variasi waktu datang paket data. Jitter adalah delay tak tetap pada penerimaan paket-paket audio atau video. Contoh, asumsi bahwa paket-paket video dikirim setiap 30 milisecond. Beberapa paket tiba dengan delay 30 milisecond dan paket lainnya tiba dengan delay 40 milisecond. Komponen sistem komunikasi data. Berikut ini adalah gambar dari blok sistem komunikasi data, di mana pesan yang dikirimkan oleh transmitter dia akan melalui beberapa aturan-aturan tertentu sebelum data atau pesan informasi yang akan dikirimkan itu dikirim oleh transmitter. Jadi aturan-aturan yang seperti ini disebut dengan protokol. Oleh transmitter, data ini dikirim melalui media transmisi, apakah itu kabel maupun nirkabel. Kemudian pada penerimanya itu pesan akan mendapatkan proses dengan aturan-aturan tertentu sebelum pesan tersebut diterima oleh penerimanya. Jadi sini bisa kita lihat ada pesan yang pertama, kedua ada transmitter komponennya, komponen ketiga ada media transmisi, komponen keempat ada receiver, komponen kelima ada protokol. Pesan adalah data informasi dapat berupa teks, gambar, audio, dan video. Perangkat pengirim atau transmitter berarti perangkat yang berfungsi untuk mengirim pesan seperti komputer atau handphone. Perangkat penerima atau receiver, perangkat yang berfungsi untuk menerima pesan seperti komputer dan handphone. Jadi di sini misal di sini komputer, di sini juga komputer. Kalau misalnya di sini nanti handphone, di sini handphone, bisa juga. Bahkan di sini komputer, di sini handphone juga bisa. Media transmisi, saluran fisik dan non-fisik yang berfungsi sebagai media penghantar pesan dari perangkat pengirim ke perangkat penerima. Contoh kabel twist pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, dan gelombang radio atau nirkabel. Yang terakhir adalah protokol, sekumpulan peraturan yang digunakan untuk mempertukarkan data pada sistem komunikasi data. Tanpa adanya aturan ini, maka dua perangkat hanya terhubung secara fisik, tapi tidak dapat saling bertukar data, tidak dapat saling berkomunikasi. Analoginya seperti misalnya ada orang yang hanya bisa berbahasa Perancis, kemudian ada orang yang hanya bisa berbahasa Jerman, satu sama lain berbicara dengan bahasanya masing-masing. Jadi satu sama lain tidak akan mengerti apa yang disampaikan. Representasi data. Informasi dapat berupa teks, angka, gambar diam atau image, suara atau audio, dan video. Teks dan angka dalam komunikasi data dinyatakan dalam urutan bit 0 atau 1. Angka langsung diubah ke dalam angka biner untuk menyederhanakan operasi matematika. Sekelompok urutan bit digunakan untuk menyatakan simbol teks dan angka. Setiap kelompok bit ini disebut dengan kode, dan proses untuk membentuk simbol disebut dengan pengkodean atau coding. Sistem pengkodean Unicode. Ini adalah sistem pengkodean yang umum digunakan pada saat ini dan digunakan oleh seluruh negara. Sistem pengkodean Unicode menggunakan 32 bit untuk menyatakan simbol atau karakter. Sistem pengkodean ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ini adalah sistem pengkodean yang dikembangkan di Amerika.
menggunakan 127 karakter pertama dalam Unicode dan termasuk dalam kode Latin dasar. Beberapa contoh Unicode sebagai berikut. Nah, ini adalah sampel, ya, masih banyak lagi, bisa kita cari di internet contoh kode-kode Unicode dalam tabel. Nah, ini saya ambil beberapa buah, ada 3 ya, 3 ada 4. Cara membaca tabel tersebut, ini ada 0000 sampai 07. Ini ada 2 misalnya. Kalau kita ingin melihat kode untuk huruf B besar, di sini ada 004, di sini 004, kemudian di sini ada 2, di sini 2. Jadi kode B Unicode-nya adalah B huruf besar, B kapital adalah 0042. Ini hanya sampel saja. Lengkapnya bisa di browsing atau nanti saya lampirkan ke dalam classroom kita. Image juga dinyatakan dalam bit. Image dalam bentuk sederhana merupakan matriks pixel atau elemen-elemen gambar dengan setiap pixel berupa titik kecil small atau small dot. Titik kecil. Nah, ini contoh titik kecilnya. Ini disebut dengan titik-titik atau pixel. Nah, titik-titik kecilnya disebut dengan pixel. Ukuran pixel tergantung pada resolusi. Ukuran pixel tergantung pada resolusi. Contoh sebuah gambar dapat dibagi ke dalam 1000 pixel atau 10.000 pixel. Semakin besar ukuran pixel, maka resolusi gambar semakin baik, tetapi lebih banyak memori yang dibutuhkan untuk menyimpan gambar tersebut. Jadi semakin banyak pixelnya, maka titik-titik ini akan semakin rapat. Contohnya kita lihat di sini. Makin rapat titik-titiknya, maka bentuk ini nanti akan semakin halus, gambarnya akan semakin jelas. Ya. Jadi gambar dengan 1000 pixel dibandingkan dengan 10.000 pixel, maka gambar kualitasnya lebih bagus menggunakan 10.000 pixel. Tapi di sini pixel yang lebih tinggi akan membutuhkan memori yang lebih tinggi juga. Image dibagi ke dalam pixel-pixel, kemudian setiap pixel dinyatakan dalam pola bit. Jadi pixel-pixel ini nanti dinyatakan dalam pola bit. Ukuran dan nilai pola bit tergantung pada gambarnya. Contoh untuk image yang hanya dibuat dari titik putih dan hitam, misal papan catur, pola 1 bit cukup untuk menyatakan pixel. Jika sebuah image dibuat dari pixel putih dan hitam murni, pola bitnya dapat ditingkatkan menjadi abu-abu. Contoh 2 pola bit yang digunakan untuk menunjukkan level abu-abu, ya. Yang pertama pixel 1 pixel hitam mewakili bit 00. 1 pixel abu-abu gelap mewakili bitnya 01. Abu-abu terang bitnya 10. 1 pixel putih bitnya 11. Ini contoh untuk pixel yang terdiri dari putih dan hitam. Untuk gambar berwarna dia ada 2 metode, pakai RGB atau ECM. Ya, setiap warna untuk RGB dibuat dari kombinasi 3 warna, merah, hijau, dan biru. Intensitas setiap warna diukur dan sebuah pola bit ditentukan untuk warna tersebut. Menggunakan metode ECM, kuning, biru, dan merah. Ini 2 metode untuk pengenalan warnanya. Audio menunjuk pada suara atau musik broadcast atau rekaman. Audio berbeda dengan teks, angka, atau image. Audio berbentuk kontinu, bukan discrete atau digital. Sekalipun kita menggunakan mikrofon untuk mengubah suara atau musik ke sinyal listrik, kita akan membuat outputnya adalah sinyal kontinu. Kemudian video menunjuk pada gambar atau film, broadcast atau rekaman. Video dapat dihasilkan sebagai satu kesatuan sinyal kontinu, misal dengan kamera TV, atau video dapat berupa kombinasi gambar-gambar. Setiap sinyal diskrit tersusun membentuk gambar bergerak.
Dalam hal sinyal kontinu, maka untuk dikirimkan melalui sistem komunikasi data dibutuhkan satu perangkat yang namanya analog to digital converter pada sisi pengirimnya. Sementara pada sisi penerima dibutuhkan digital to analog converter. Ini adalah contoh model sistem komunikasi data null modem. Bisa kita lihat di sini ada komputer, dia akan mengirim data ini, dikirimkan ke sana. Ini contoh bentuk sinyal datanya. Di sini adalah komputer penerimanya. Ini adalah sistem komunikasi untuk data null modem. Jadi sistem ini adalah untuk transmisi data serial, dikirimkan secara serial berurutan 1, 0 dan seterusnya. Ini dalam sinyal listrik, dalam pengkodean saluran, kita bahas nanti di bab pengkodean. Ini misalnya plus 1 volt, ini min 1 volt, yang bit-bitnya 0 dan 1. Tidak menggunakan modem untuk menyalurkan data dari komputer pengirim ke penerima. Memanfaatkan port RS232. Ini dia port RS232, ditampilkan lebih besar seperti ini. Jadi dia ada pada posisi CPU komputer. Di belakangnya ada ini. Nanti ini terhubung ke kabel serial. Ini jantan, ini betina. Kemudian nanti sisi yang satu lagi nih akan ke sini dia dipasangkan ke posisi port serial juga. Sinyal berjalan pada saluran kabel adalah sinyal digital. Ini adalah sinyal digital. Sistem hanya sesuai untuk jarak dekat. Jadi untuk jarak yang jauh sekali ini nggak bisa, hanya jarak dekat saja. Model aplikasi komunikasi data dengan modem. Dengan modem, data bisa dikirimkan menjadi lebih jauh lagi. Sistem menggunakan modem untuk menyalurkan data dari komputer workstation ke komputer server atau sebaliknya. Data dikirimkan melalui jaringan telepon publik, public telephone network misalnya, atau PSTN, public switching telephone network. Sinyal dikirim oleh workstation adalah sinyal digital, sementara sinyal dikirim oleh modem ke jaringan PSTN adalah sinyal analog. Jadi agar bisa dikirimkan ke tempat yang jauh digunakan sinyal analog. Jadi di sini modem ini berfungsi untuk modulator dan demodulator. Modem akan memodulasi sinyal ini, kemudian hasil modulasinya dikirim nanti oleh modem penerima. Sinyal analog yang diterima ini akan didemodulasi oleh modem, kemudian keluarannya digital dan sampai ke server untuk diolah. Konversi sinyal digital ke sinyal analog ini dibutuhkan karena data akan dikirim ke perangkat yang jauh. Kemudian ada model OSI, International Organization for Standardization, atau singkat ISO, adalah organisasi yang berperan dalam standarisasi metode komunikasi antar komputer. ISO menemukan model komunikasi jaringan pada tahun 84 dan diberi nama model referensi Open Systems Interconnections atau disingkat dengan OSI. Model referensi OSI membagi komunikasi jaringan dalam 7 layer. Model mendefinisikan cara setiap layer berkomunikasi dan bekerja antar layer. Setiap layer memiliki fungsi, peralatan, dan protokol yang berbeda. Ini adalah model OSI layer, di mana layer ini memiliki 7 layer, mulai dari layer paling tinggi di sini, layer nomor 7, 6 dan seterusnya sampai ini layer 1. Layer 7 adalah layer yang paling dekat dengan user, sementara layer 1 adalah terkait dengan physical medianya, media fisiknya. Di sini data dari application layer
dalam bentuk urutan data yang panjang. Di sini masih data yang panjang, di sini masih data yang panjang. Nanti di sini data tersebut akan dibagi-bagi menjadi segmen-segmen data. Kemudian pada layer yang ini, network layer, segmen-segmen data tersebut nanti akan dibagi-bagi menjadi paket-paket data. Kemudian dalam data link layer, paket-paket data tersebut akan dibagi-bagi lagi menjadi frame-frame data. Dalam frame-frame data tersebut, hasilnya adalah bit-bit data. Bit-bit data inilah yang dikirimkan melalui media fisik jaringan. Fungsi masing-masing daripada layer ini adalah application, network process to application, presentation, data representation, and encryption, session, interhost communication, dan seterusnya sampai physical, media, signal, and binary transmission. Setiap layer menyediakan beberapa layanan yang mempersiapkan pengiriman data pada jaringan ke komputer lainnya. Layer terbawah, layer 1 dan 2 merupakan media fisik jaringan dan fungsinya, seperti menempatkan bit-bit data ke network interface card atau NIC dan kabel. Layer teratas menentukan bagaimana aplikasi mengakses layanan komunikasi. Layar-layar dipisahkan satu sama lain dengan menggunakan interface. Semua permintaan transmisi data dilewatkan ke layar berikutnya menggunakan interface. Proses pengiriman data dari layar teratas ke layar terbawah disebut dengan enkapsulasi pada informasi yang akan dikirim melalui jaringan. Setiap layar memiliki protokol data unit atau kita singkat dengan PDU yang disiapkan sebelum data dikirimkan ke layar terbawah. Oleh karena itu, informasi berpindah dari layar 7 ke 1 yang kemudian dikirimkan penerima. Pada penerima terjadi proses kebalikan yang disebut deengkapsulasi. Dengan protokol data unit, setiap pasangan layar diproses sebelum informasi dipindahkan dari layar 1 ke layar 7. Jadi pergerakan datanya itu pada sisi pengirim dari 7 ke 1, pada sisi penerima dari layar 1 ke layar 7. Data tidak dapat dipindahkan langsung antar pasangan layar, misal dari layar 7 ke 7, tidak bisa. Jadi harus berurut dari sisi pengirim itu 7 menuju layar 1. Kemudian data yang diterima oleh penerima akan berpindah dari layar 1 ke layar 7. Nah, berikut adalah fungsi masing-masing daripada layer. Yang layer 7 menyediakan interface ke software yang memungkinkan software dapat menggunakan layanan jaringan. Beberapa layanan disediakan oleh layer aplikasi termasuk transfer file, surat elektronik, dan layanan web. Kemudian data dikirimkan ke layer berikutnya, layer 6, di mana layer 6 ini sebagai penterjemah antar application layer dan session layer. Data pada presentation layer diubah ke dalam data yang dapat diproses oleh jaringan, seperti data dalam kode ASCII. Presentation layer juga menangani enkripsi data dan deskripsi data. Protokol yang sering dijumpai yaitu ASCII, FCDIC, JPG, dan MIDI. Layer 5 berfungsi agar dua aplikasi pada dua komputer yang berbeda dapat membuka, kemudian menggunakan dan menutup koneksi seperti sebuah sesi. Sesi adalah komunikasi level teratas antar dua workstation, membentuk pengenalan nama dan fungsi-fungsi lain seperti keamanan yang dibutuhkan agar dua aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan, mensinkronkan tugas-tugas user dalam menempatkan titik periksa pada urutan data, membagi checkpoint, membagi data ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk deteksi error. Layer ini juga menerapkan kontrol komunikasi antar proses-proses komunikasi, seperti pengaturan sisi transmisi, kapan transmisinya, dan seberapa jauh transmisinya. Protokol-protokol yang umum digunakan pada session layer seperti RPC, SQL, dan NetBIOS. Kemudian layer 4 atau layer transport memastikan data yang dikirim dengan data yang diterima dalam urutan yang benar tanpa adanya error data, menyediakan flow control dan error handling, dan berfungsi juga dalam menyelesaikan masalah pengiriman dan penerimaan paket data. Jadi untuk kontrol errornya ada pada transport layer.
Protokol-protokol transport layer yang umum adalah seperti Transmission Control Protocol atau TCP, User Datagram Protocol atau UDP, dan Sequence Packet Exchange atau SPX. Untuk komunikasi data menggunakan komputer, protokol yang sering digunakan adalah protokol TCP. Layer ketiga atau network ini sebagai pengalamatan dan routing data berdasarkan alamat logikal atau alamat IP address. Router ada pada network layer karena menggunakan alamat logikal untuk meneruskan data dari pengirim ke penerima. Router menentukan jalur mana yang harus dilalui oleh data pada jaringan, prioritas layanan, dan faktor lainnya. Router juga mengatur masalah-masalah trafik pada jaringan seperti switching, routing paket, dan mengatur kongesti atau kemacetan data. Protokol-protokol network layer antara lain Internet Protocol atau IP dan Internet Work Packet Exchange atau IPX. Yang biasanya sekarang itu masih umumnya digunakan Internet Protocol atau IP. Layer 2, data link, mengirim frame-frame data dari network layer ke physical layer. Data link layer berfungsi dalam mengatur sistem yang masuk dan keluar pada kabel jaringan. Pada bagian ujung terima, data link layer memaket bit-bit dari physical layer ke dalam frame-frame data. Representasi listrik dari data seperti pola bit, metode encoding, dan token hanya dikenal pada layer ini. Dan layer terakhir adalah layer physical. Physical layer adalah hardware sebagai saluran penghubung antar komputer. Perangkat keras sebagai saluran penghubung antar komputer. Mengirim data melalui media transmisi fisik, menentukan bagaimana kabel dipasang pada NIC, misalkan berapa banyak pin dari sebuah konektor dan fungsi dari masing-masing pin. Layer ini juga menentukan teknik transmisi yang akan digunakan untuk mengirim data melalui kabel jaringan, menyediakan encoding data dan sinkronisasi bit, berfungsi untuk mengirimkan bit-bit dari satu komputer ke komputer lain, dan juga berfungsi dalam menentukan waktu tiap impuls data dan cara setiap bit diubah ke dalam bentuk impuls listrik atau optik pada jaringan kabel. Ya, demikian materi kali ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.